Rumah Sakit Angkatan Laut Tingkat 2 Dr. Sukantio Yahya Puspanerbal diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo pada 22 Oktober tahun 2023. Pembangunan rumah sakit ini merupakan komitmen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam peningkatan fasilitas medis dan transformasi sistem kesehatan spesialistik yang dibutuhkan para pilot dan kru pesawat TNI Angkatan Laut, prajurit serta keluarga dan masyarakat umum. Halo sahabat Puspanerbal, Fly Navy Weekly News kembali hadir menyapa Anda dengan berbagai informasi teraktual seputar kegiatan insan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Highlight dan Lintas Lamdal. Bersama saya, Serka Cahyu, inilah informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo meresmikan dua rumah sakit di jajaran TNI, yaitu Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Sukantio Yahya Puspanerbal dan Rumah Sakit Angkatan Darat Brawijaya, Kodam 5 Brawijaya pada Minggu 22 Oktober lalu. Didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, disaksikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan dihadiri Komandan Puspanerbal Laksamana Muda TNI Imam Husani. Menurut Presiden Republik Indonesia, dengan adanya peresmian Rumah Sakit Angkatan Laut Tingkat 2 Sukantio Yahya Puspanerbal dan Rumah Sakit Angkatan Darat Tingkat 3 Brawijaya merupakan peningkatan alat kesehatan, fasilitas pelayanan yang dibutuhkan bagi prajurit TNI maupun masyarakat umum. Sementara itu, Wakil Komandan Puspanerbal Laksamana Pertama TNI Bayu Ali Syabana dan Wakil Bupati Sidoarjo serta Forkopimda Sidoarjo mengikuti acara peresmian melalui sambungan video conference di lobi utama RSAL Dr. Sukantio Yahya Puspanerbal Juanda, dilanjutkan dengan acara syukuran. Inspektur Puspanerbal Kolonel Laut Teknik Bambang Yunianto mewakili Komandan Puspanerbal Laksda TNI Dr. Imam Husani menerima dan membuka safari logistik TNI Angkatan Laut 2023 wilayah Surabaya yang digelar di lobi gedung RK Senda Mako Puspanerbal pada Kamis 25 Oktober lalu. Asisten logistik Kasal dalam amanatnya yang dibacakan Paban 2 Marslogal Kolonel Laut Teknik Ahmad Riza menyampaikan bahwa safari logistik tahun anggaran 2023 merupakan implementasi dari fungsi pengawasan kegiatan bidang logistik dari staf logistik TNI Angkatan Laut terhadap pelaksanaan, pembinaan, dukungan logistik di Kota Makotama, Lantamal, dan Lanal, Namida, serta jajarannya. Komandan Wing Udara 1 Puspanerbal, Kolonel Laut Dani Agni Sundani, didampingi Ketua Cabang 4 Gabungan Jalas Nasri Puspanerbal, Nyonya Dian Dani Agni Sundani, melepas personil Wing Udara 1 yang melaksanakan mutasi kesatuan baru dengan menggelar tradisi pelepasan yang dihelat di Rumah Makan Joglo Merah Putih, Surabaya pada Rabu 25 Oktober lalu. Menurut Komandan Wing Udara 1, tradisi pelepasan personil kali ini sedikit berbeda, mengingat pelepasan dilakukan bersamaan. Komandan Wing Udara 1 melaksanakan dinas di Surabaya dalam rangka menghadiri rangkaian serah terima jabatan Komandan Puspanerbal. Laksamana Pertama TNI Sisyani Jafar resmi menjabat sebagai Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut setelah melaksanakan serah terima jabatan Komandan Puspanerbal dari Laksda TNI Imam Husani di hadapan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali pada Kamis 26 Oktober lalu. Sertijab Komandan Puspanerbal digelar di lapangan apel Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur bersamaan dengan sertijab jabatan strategis lainnya meliputi sertijab Komandan Kodik Latal dan sertijab Gubernur Akademi Angkatan Laut. Dalam amanatnya, Kepala Staf Angkatan Laut menegaskan serah terima jabatan strategis merupakan perwujudan dari komitmen untuk terus melaksanakan regenerasi kepemimpinan di lingkungan TNI Angkatan Laut yang bertujuan agar organisasi memperoleh kinerja yang berkesinambungan serta optimal. Acara kemudian dilanjutkan dengan laporan Korps kenaikan pangkat perwira tinggi TNI kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Komandan Puspanerbal Laksamana Pertama TNI Sisyani Jafar menyandang pangkat bintang 2 yaitu Laksamana Muda TNI. Dalam laporan Korps kenaikan pangkat perwira tinggi tersebut, Panglima TNI berpesan kenaikan pangkat merupakan konsekuensi serta tanggung jawab dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Lintas Lanudal. Lamdal Juanda menggelar rapat koordinasi pengamanan VVIP untuk menyambut kunjungan kerja RI1 ke wilayah Jawa Timur diikuti unsur TNI, Polri, dan instansi yang digelar di ruang rapat Mako Lamdal Juanda pada Jumat 20 Oktober lalu. Pasop Lamdal Juanda Mayor Laut Febrianto Adi Nugroho menyampaikan bahwa Rakorpam ini dilaksanakan untuk mensinergikan dan mengkomunikasikan tentang kesiapan segala aspek yang dibutuhkan sehingga masing-masing bagian dapat memahami tugas dan tanggung jawab.
Laundel Kupang Puspanabal dengan kreatif dan usaha keras berhasil merubah lahan tandus berkarang menjadi lahan konservasi Gaharu dan Cendana di Kesatrian Laundel Kupang pada Selasa 24 Oktober lalu. Menurut Komandan Laundel Kupang, Mayor Laut Arif Sukmono Akbar, pohon Gaharu yang memiliki julukan pohon surga memiliki berbagai manfaat antara lain sebagai antiinflamasi, dapat meredakan asma, serta bisa menyembuhkan penyakit kuning. Selain itu, prajurit Laundel Kupang menanam 200 bibit cendana yang berfungsi sebagai antioksidan serta antiinflamasi. Demikianlah Fly Navy Weekly News. Saya Serka Cahyu dan seluruh kru yang bertugas undur diri. Jala Seva Jaya Mahe. Salam Raja Wali. Dharma Jalaka Saputra. Oke.